Oke, saudara tadi Arsispol ya saudara yang bilang ya, bukan saya yang bilang. Tuhan itu tidak ada saudara, Tuhan itu doesn't exist. Dan juga Michael Horton juga bilang Tuhan itu tidak ada. Nah, kenapa saudara kita mengatakan seperti ini? Mungkin saudara udah mulai bingung-bingung ya. Ini sekte sesat mana gitu ya mengajarkan Tuhan itu tidak ada. Ini beneran gak sih Gary Cikarang, jangan salah masuk ruangan gitu ya. Tidak saudara, ada penjelasannya. Pertama-tama sebelum kita mengatakan Tuhan itu ada atau tidak ada itu apa sih saudara? Ada itu apa sih saudara? Keberadaan sesuatu itu saudara taunya dari mana? Bisa dilihat, betul. Nih contohnya apa ya? Siapa? Mimbar ini gitu ya. Mimbar ini kenapa? Ada, karena bisa dilihat, bisa dipegang, bisa, jangan diicip saudara ya, nggak enak saudara ya. Tapi ada mimbar ini. Atau apalagi selain bisa dilihat? Didengar ya kan? Kalau didengar pun juga kita tahu itu ada gitu ya. Atau diicip, atau dipegang dan sebagainya saudara. Jadi cara saudara tahu sesuatu ada itu dari mana saudara? Dari observasi ya, dari pengamatan betul ya. Atau contoh oksigen saudara. Oksigen itu saudara tahu dari mana itu ada? Ya mungkin nggak kelihatan kan ya, nggak bisa saudara melihat oksigen. Tapi saudara bisa dengan alat-alat tertentu di laboratorium memeriksa itu ada gitu kan ya. Dengan suatu alat-alat yang khusus. Oksigen atau nitrogen apapun itu ada. Jadi saudara melihat ya, yang pertama Tuhan itu, sesuatu itu ada kalau bisa diraba, dilihat, sesuai dengan observasi gitu ya. Coba kita lihat satu bagian firman Tuhan sebelumnya dari 1 Timotius 1 ayat 17. 1 Timotius 1 ayat 17. Boleh satu orang saya minta bacakan untuk kita semua. 1 Timotius 1 ayat 17. Boleh satu orang membacakan? Wah, berantem ya, jangan ya saudara. Silakan, Ovo deh, Ovo ya, silakan Ovo. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Jadi Tuhan kita digambarkan di situ sebagai Tuhan yang tak nampak. Tuhan kita tidak nampak, bahkan Tuhan itu bukan hanya tidak nampak, Tuhan bisa didengar nggak saudara? Nggak juga ya saudara ya, karena Tuhan kan nggak punya tenggorokan saudara untuk mengatakan sesuatu gitu ya, nggak ada Tuhan kan nggak punya badan saudara, oke? Oke, jadi bagaimana dong kita mengatakan Tuhan itu ada? Oke, mungkin Tuhan tidak ada dari segi observasi, tapi bagaimana dengan logika? Contohnya misalkan angka 1 saudara, angka 1 itu ada nggak di alam angka 1 saudara? Nggak ada ya saudara ya, nggak ada jari saudara, oh ini 1, ada tulisannya gitu waktu saudara lahir, ini 1 gitu ya, terus yang ini 2 gitu. Nggak ada kan ya saudara ya. Saudara tahu itu 1, 2, 3, dan seterusnya tahu dari mana? Dari logika betul ya, kita deduksikan ya, oh bangku ini 1, kalau ini 2 berarti berlipat ganda jadi 2, berlipat lagi jadi 3, dan sebagainya. Jadi saudara, kita bisa tahu sesuatu itu ada dari yang pertama observasi, mengamati, dan yang kedua dari logika, dari pemikiran kita. Dari, oh ini angka 1, ini angka 2, angka 3, walaupun di alam sendiri pun tidak ada. Tapi coba kita lihat satu ayat firman Tuhan lagi, dari Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-9. Coba saudara buka Yesaya pasal 55 ayat yang ke-9. Boleh tolong satu orang membacakan Yesaya 55 ayat 9. Silakan saudara. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, jadi ternyata di situ juga dikatakan bahwa Tuhan itu melampaui logika saudara. Tuhan melampaui pemikiran manusia. Segala sesuatu yang bisa dibuktikan dengan logika itu harus lebih rendah dari yang mengamati, lebih rendah dari yang berpikir. Ya kan saudara? Saudara bisa tahu angka 1 itu ada, lebih besar, lebih pintar, lebih intelektual, lebih besar, lebih hebat yang mana? 1 atau saudara? Angka 1 atau saudara? Saudara dong pasti kan ya, karena saudara bisa berpikir, si 1 nggak bisa berpikir, betul kan ya? Si angka 2 nggak bisa berpikir, si angka 3 nggak bisa berpikir. Pasti sesuatu yang berpikir itu lebih tinggi daripada sesuatu yang dipikirkan gitu ya. Jadi, nah ini saudara, kalau begitu, kalau berdasarkan definisi keberadaan itu, Tuhan itu ada nggak saudara kira-kira tadi? Ada nggak saudara? Dia bisa diobservasi nggak tadi? Enggak ya.
tapi nggak kelihatan. Dia nggak kedengeran, dia nggak bisa diraba, nggak bisa diicip, nggak bisa dipegang. Oke? Terus saudara tadi bisa melogikakan Tuhan nggak? Membuat Tuhan itu menjadi sesuatu yang bisa dilogisasikan gitu, dipikirkan. Bisa nggak saudara? Bisa nggak? Nggak bisa, kata Yesaya pasal 55 tadi, Tuhan itu lebih tinggi saudara. Berarti kesimpulannya apa? Tuhan itu nggak ada ya seharusnya ya. Tuhan itu nggak ada dong ya, karena kan definisi ada itu adalah observasi kita dan logika kita. Tapi dalam observasi nggak bisa ditemukan Tuhan. Di dalam logika juga nggak bisa ditemukan Tuhan. Jadi gimana saudara? Nggak ada ya saudara ya? Ada nggak? Ada, nggak ada gitu ya. Gimana saudara? Ada nggak saudara? Ya, kalau kita lihat segala sesuatu ada istilah bahasa Sundanya saudara ya. Homo mensura saudara. Yaitu man is the measure of all things. Manusia adalah ukuran dari segala sesuatu saudara. Ketika kita mengatakan sesuatu itu ada, kenapa kita bisa mengatakan sesuatu itu ada? Karena kita bisa mengobservasinya. Ada ukurannya. Oh, kita bisa mengatakan bangku ini satu. Karena ada ukurannya. Ada mata kita yang bisa melihat. Ada ukurannya juga yang bisa melihat ini bangku. Gitu saudara. Berarti saudara, benar nggak kira-kira si R.C. Sproul sama Michael Horton itu bilang bahwa Tuhan itu tidak ada? Nggak ada ya. Betul ya saudara ya. Tuhan itu tidak ada saudara. Tuhan itu tidak bisa dibuktikan saudara. Nah loh, bubar kita semua ya. Kenapa kita masih beribadah hari ini kalau Tuhan itu tidak ada, tidak bisa dibuktikan. Observasi kita tidak bisa membuktikan dia. Logika kita tidak bisa mencapai dia. Tapi tunggu dulu, belum selesai saudara. Kalau sampai sini, kelar. Kekristenan tidak akan berlanjut lagi. Semua teisme, semua orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada, yang gak akan bisa percaya lagi saudara. Tapi ada satu hal yang menarik. Nah ini saudara. Tuhan itu bukan hanya Tuhan yang ada. Tapi juga adalah Tuhan yang mewahyukan dirinya. Tuhan yang menyatakan dirinya kepada kita. Jadi Tuhan bisa nggak saudara dimengerti dengan kepala kita? Nggak bisa saudara. Tuhan itu bisa nggak saudara dipandang, dilihat, diobservasi dengan alat-alat panca indera kita? Nggak bisa saudara. Nggak bisa. Tapi Tuhannya kita, Tuhannya kekristenan itu tidak hanya berhenti definisi pada Tuhan itu ada. Ada definisi lebih lanjut saudara. Yaitu Tuhan itu mewahyukan dirinya. Tuhan itu menyatakan dirinya. Kenapa saudara ini penting? Karena saudara, kalau saudara, nih ya misalkan orang ateis datang kepada saudara. Lalu bilang, coba buktikan Tuhan itu ada. Itu pertanyaan jebakan saudara. Jangan dijawab saudara. Jangan dijawab. Ketika ada orang mengatakan kepada saudara, ya, misalkan orang ateis gitu ya. Coba Aldi, buktikan Tuhan itu ada. Asumsinya apa saudara kalau kita membuktikan Tuhan itu ada? Asumsinya adalah pertama-tama Tuhan itu bisa diobservasi, betul nggak? Tuhan itu bisa di bawah akalnya manusia, betul kan ya? Buktikanlah Tuhan, artinya saudara menempatkan Tuhan itu di dalam tabung percobaan saudara. Saudara merendahkan Tuhan sehingga bisa ada di bawah pikiran saudara. Jadi ketika saudara nih masuk, misalkan ada orang gitu ya, mau coba saudara ini, kita sampai belajar berapologetics ya saudara ya, berapologetika membela iman Kristen. Kalau ada orang tanya, coba buktikan Tuhan itu ada. Hati-hati saudara, itu pertanyaan jebakan. Itu pertanyaan jebakan, kenapa? Karena dengan mengatakan itu dia sedang mengasumsikan Tuhan itu bisa dimasukkan ke dalam akal kita. Bisa dibuktikan dengan observasi kita. Bisa dipandang oleh kita, bisa dilihat oleh kita, bisa dimasukkan ke dalam tabung percobaan kita. Ini saudara ya. Tapi kalau gitu jawabnya gimana saudara? Jawabnya gini saudara. Kalau ada orang bilang, coba buktikan Tuhan itu ada, saudara jawab apa? Tidak bisa. Karena keberadaan Tuhan itu melampaui semua ukuran manusia. Tuhan itu tidak bisa secara absolut dibuktikan. Kalau gitu apa yang bisa dibuktikan kalau gitu? Pekerjaan Tuhan saudara. Wahyunya dialah yang bisa dibuktikan. Jadi ketika saudara ditanya gitu ya, jangan langsung masuk gitu ya saudara ya. Wah, bukti Tuhan itu adalah, coba kamu lihat kucing itu gitu ya. Kucing itu bisa jalan karena Tuhan. Nanti pasti saudara apa tahu? Diputar balik sama si orang-orang itu. Nanti dia bilang, enggak, kucing itu mana buktinya kucing itu bisa jalan karena Tuhan? Atau saudara bilang, oh
misalkan contoh apa ya? Nih, nanti kita akan lihat juga argumen keberadaan Tuhan. Sesuatu itu bergerak karena apa saudara? Ada yang menggerakkan, betul kan ya? Hukum Newton nih saudara ya. Lalu kalau ada yang menggerakkan itu harus sebelumnya ada yang menggerakkan lagi, betul kan ya? Menggerakkan. Nah lalu ujungnya adalah dia yang tidak digerakkan, yaitu Tuhan. Tapi bisa disangkal nggak itu argumennya saudara? Bisa. Tinggal dijawab aja masih orang ateis itu. Loh, tahu dari mana itu nggak infinite? Ada lagi yang bergerak lagi, sebelumnya ada yang bergerak lagi, sebelum lagi ada yang menggerakkan lagi, sebelum lagi ada yang menggerakkan lagi. Tahu dari mana? Betul nggak? Karena kan bisa aja infinite kan ya. Ini digerakkan sama saya digerakkan sama yang lain digerakin lagi sama yang itu, yang lain digerakin lagi sama yang lain. Terus aja infinite, nggak ada akhirnya. Bisa kan dibantah sama orang ateis, betul kan ya seperti itu? Makanya orang Kristen itu tidak pernah diajak untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Karena keberadaan Tuhan itu melampaui akal manusia dan observasi manusia. Tetapi kita bukan diajak untuk membuktikan, tapi untuk mengindikasikan dari pekerjaan-pekerjaan yang ada di alam semesta ini, Tuhan itu ada. Bukan dari esensi Tuhan, bukan dari keberadaan Tuhan itu sendiri. Tuhan di mana? Tuhan lantai 3, lantai 4, di aras, di surga, di mana keberadaan Tuhan? Saudara tidak dipanggil untuk membuktikan hal itu. Saudara dipanggil untuk menyaksikan hal itu. Beda saudara. Kalau membuktikan berarti saudara menaruh Tuhan di dalam tabung percobaan. Kalau menyaksikan, saudara tahu bahwa Tuhan itu lebih dari ukuran saudara. Tetapi apa yang ada di dalam observasi saudara, itu bisa menunjukkan dari pekerjaan-pekerjaannya, Tuhan itu ada saudara. Jadi memang dalam ukuran manusia, Tuhan itu nggak ada saudara. Kata si R.C. Sproul tadi, Michael Horton tadi, betul. Tuhan itu nggak ada. Kalau ukurannya adalah observasi dan logika kita. Tetapi Tuhan klaimnya orang Kristen itu lebih daripada itu semua. Sehingga kita tidak dipanggil untuk membuktikan Tuhan itu di mana, apa, kayak gimana bentuknya. Bahkan John Calvin sendiri mengatakan apa saudara? Setiap orang yang mencoba mengetahui Tuhan itu apa, adalah orang gila, dia bilang gitu. Setiap orang yang berusaha mencari, yang mengetahui Tuhan itu apa, di mana, kayak gimana, itu orang gila, kata John Calvin. Karena dia melampaui segala sesuatu. Gitu ya saudara ya. Jadi jangan, kalau misalkan ada orang-orang ateis datang ke saudara, jangan terperangkap gitu ya dengan pertanyaan itu ya. Saya akan membuktikan dengan pasti, dengan logika bahwa Tuhan itu ada. Itu diperangkap saudara. Karena berarti saudara sedang membatasi Tuhan dengan logika saudara. Gitu. Kita harus berhati-hati tuh ya dengan pertanyaan tadi itu gitu ya. Jadi kita bisa mengenal Tuhan itu bukan dari esensinya. Saya bisa mengenal, misalkan siapa ya? Grace. Saya bisa pegang nggak Grace ini? Bisa. Saya bisa ngomong nggak sama Grace? Bisa kan ya? Saya bisa tahu Grace ini dari esensinya nggak? Dari kodratnya dia sebagai manusia? Bisa kan ya? Manusia kan ya? Ini masih manusia kan ya? Iya kan ya saudara ya? Ini manusia ya saudara ya? Puji Tuhan masih ya saudara, bukan kucing atau sebagainya saudara ya. Jadi kita bisa tahu itu karena kita bisa melihat esensinya. Tapi Tuhan itu tidak dipanggil, kita tidak dipanggil untuk melihat Tuhan, mencari Tuhan secara esensinya. Dalam keberadaan Tuhan itu sendiri, kita dipanggil untuk melihat Tuhan, mengetahui Tuhan itu kayak gimana, itu dari pekerjaan-pekerjaannya saudara. Gitu saudara, oke? Seperti itu ya. Ini juga menjadi teologinya bapak-bapak gereja kita saudara. Misalkan Gregory Nyssa, terus Basil, dan juga John Calvin. Itu dan juga John dari Damascus itu juga mengatakan bahwa kita tidak mungkin mengenal Tuhan itu dari esensinya, dari kodratnya, dari keberadaannya. Kita hanya bisa tahu Tuhan dari pekerjaan-pekerjaannya, dari wahyu-wahyunya. Gitu ya saudara. Nah, kalau gitu sekarang kita mau tanya dong ya. Sekarang kan Tuhan itu mau nyatakan dirinya dalam bentuk wahyu. Kita hanya bisa tahu Tuhan kalau Tuhan membukakan dirinya, betul kan ya? Kalau Tuhan menyatakan dirinya dalam alam ini. Jadi kita akan lihat argumen-argumennya saudara. Nanti belajar kita apologetics juga ya. Tapi sebelum itu saudara, kita mau belajar tentang bagaimana kita mengetahui Tuhan. Misalkan nih saudara ya, alam, andaikan dulu. Alam memang mengatakan bahwa Tuhan itu ada. Kira-kira apakah itu berarti semua pengetahuan Tuhan itu bisa ada di alam dan kita bisa mengerti secara komprehensif? Kira-kira begitu nggak saudara? Iya. Wah ini lemah sekali ya kayaknya. Gimana saudara? Bisa nggak kita mengerti Tuhan itu secara komprehensif? Secara mendalam, secara menyeluruh? Nggak bisa saudara. Kita nggak bisa mengerti Tuhan itu secara menyeluruh ya. Jadi apa yang kita dipanggil oleh Tuhan itu ya? Kita
tahu cara Tuhan itu mewahyukan dirinya, kita istilahnya itu adalah dengan akomodasi, saudara. Ini bukan akom NRTC, saudara, itu beda lagi. Itu yang bagian benerin Aceh kemarin itu kacau, itu bener-bener orangnya kurang ya. Dan jadi pokoknya pokoknya akomodasi itu bukan itu ya, saudara ya. Akomodasi itu bukan beresin barang gitu ya. Akomodasi itu adalah sesuatu itu punya kapasitas yang lebih besar untuk dirinya sendiri. Tapi ketika dia menyatakan dirinya kepada yang lain, dia tahu bahwa orang lain itu tidak punya kapasitas untuk mengerti sesuai yang dia mengerti. Jadi diapain, saudara? Diakomodasi. Contohnya apa, saudara? Baby talk, saudara. Ngobrol sama bayi, saudara. Kalau misalkan nih, wah ini ada anak-anak ini. Jadi wah puji Tuhan juga ya, ada contohnya langsung ya, puji Tuhan. Jadi kalau misalkan kita mau ngobrol misalkan sama Thea gitu ya. Apakah ketika Thea lahir saudara langsung kasih buku kuantum fisika gitu ya? Thea belajar buku kuantum fisika. Kamu nanti akan menjadi fisikawan ternama melebihi Albert Einstein gitu ya, saudara ya? Ya enggak lah, saudara, gitu ya. Kesian, saudara ya. Jangan dikasih buku fisika kuantum ya baru lahir, saudara. Ketika anak kecil itu ada di dalam memang kapasitas yang lebih kecil dalam usianya gitu ya. Jadi bagaimana kita menyampaikan sesuatu? Diakomodasi, betul kan ya? Dibuat jadi sesuai dengan yang dia mengerti. Contoh misalkan kita mau dia makam lagi makan. Jangan makam, saudara ya. Makan misalkan ya. Itu ngomongnya saudara gimana? Maam gitu ya. Iya, maam gitu ya. Gitu kan ya, saudara ya. Dibuka digitu-gitu kan ya. Maam gitu kan ya, saudara ya. Atau misalkan mau apa ya? Misalkan mau memperkenalkan diri ya. Papa. Mama. Gitu kan ya, saudara ya. Jadi ada bahasa yang sangat sederhana kan ya. Itu sebenarnya nggak ngikutin SPOK, nggak ada subjeknya, nggak ada predikatnya kan, saudara ya. Tapi itu boleh dimengerti oleh anak-anak. Demikian juga Tuhan itu bisa dimengerti kita melalui akomodasi tadi. Yaitu apa? Dia bisa menggunakan bahasa yang sederhana supaya kita bisa mengerti. Kalau Tuhan menyatakan segala sesuatu bagi kita, mati kita, saudara ya. Binasa kita, saudara. Otak kita nggak muat, saudara. Kalau nonton Indiana Jones, saudara tahu kan ya, waktu adegan yang terakhir itu yang Indiana Jones yang Skull itu ya, The Kingdom of Skull itu kan yang terakhir itu, bukan yang terakhir, yang sebelumnya lagi itu, kan dia dikasih pengetahuan yang penuh kan ya sama si alien itu kan ya, saudara. Lalu apa yang terjadi? Mati dia, betul kan? Karena dia tidak punya kapasitas. Kapasitasnya nggak cukup untuk mengetahui sebagaimana si alien itu mengetahuinya. Demikian juga Tuhan kita, itu kapasitasnya besar sekali. Kalau kita dikasih semua, mati kita, saudara. Binasa, langsung kebakar, saudara. Karena terlalu banyak yang Tuhan tahu. Jadi baby talk tadi ya, saudara ya. Itu yang Tuhan kita memakai metode seperti itu. Nah, kita kenalan dulu sama satu istilah ya, saudara ya. Kalau gitu, apa sih? Bagaimana sih Tuhan mewahyukan dirinya? Nah, ini ada yang istilahnya, kita kenal-kenal dikit ya, saudara. Itu archetypal sama iktypal, saudara. Ini bahasa apa gitu ya? Ada archetypal dan iktypal, saudara. Oke, apa tuh archetypal? Archetypal itu adalah pengetahuan yang komprehensif, yang menyeluruh, yang komplit, yang original, yang lengkap, saudara. Oke? Tapi pengetahuan iktypal ini adalah pengetahuan yang kita sebut sebagai pengetahuan yang salinan, terbatas, tidak menyeluruh, tidak komprehensif, tidak exhaustive gitu ya, saudara sekalian. Kenapa, saudara, kita perlu tahu hal ini? Kira-kira pengetahuan Tuhan itu yang mana, saudara? Yang kiri atau yang kanan? Kanan atau kiri, saudara? Yang tengah ya, nggak ada, saudara. Yang mana? Yang kanan ya, saudara. Ini Tuhan ada di sini ya, ini Tuhan. Lalu yang di sini kita ya, manusia. Kenapa, saudara, kita perlu tahu hal ini? Ya, karena kita juga perlu tahu bahwa andaikan nih, saudara, kalau mau digambarkan, bagaimana sih kita bisa mengetahui Tuhan itu? Saya selalu pakai ini brosur, saudara, pakai ilustrasi brosur. Kalau misalkan saudara mau pergi ke Jepang, saudara tahu Jepang itu terlihat seperti apa dari mana, saudara? Langsung ya datang ke Jepang ya, saudara ya? Enggak, saudara. Pengen tahu dulu dong ya, Jepang tuh kayak gimana? Pakai apa, saudara? Brosur kan ya, ada gambarnya itu ya. Oh, Gunung Fuji itu, atau kota Okinawa, atau kota apalah gitu ya, saudara. Itu bisa kelihatan. Tapi itu Jepang bukan, saudara, yang di brosur itu. Iya dan tidak, betul kan ya? Iyanya adalah memang itu gambar Jepang.
Tapi apakah seluruh Jepang itu dimuat dalam brosur itu? Enggak kan ya saudara ya? Enggak. Jadi kira-kira kalau bisa diandaikan saudara, pengetahuan Tuhan itu adalah Jepang yang aslinya saudara. Ada Gunung Fujinya, ada kota Okinawa gitu ya, ada apalah gitu ya. Tapi kalau bagi kita, itu brosurnya saudara. Brosurnya. Nah saya mau tanya saudara, kira-kira brosurnya itu bohong, jujur atau gimana saudara? Bohong nggak dia? Dengan dia membatasi gambar Jepang itu, dia nggak kasih gambar semuanya, dia bohong nggak saudara? Enggak ya. Dia mencapai tujuannya nggak saudara? Tujuan brosur itu apa sih saudara? Untuk menarik perhatian kita kan ya, supaya kita mau datang ke Jepang gitu kan ya. Dia mencapai tujuannya nggak saudara? Mencapai tujuannya kan ya, kecuali saudara yang nggak ada, misalkan lagi kanker saudara, kantong kering, ya jangan ke Jepang gitu ya saudara, disimpan dulu duitnya gitu ya saudara ya. Kalau lagi begitu, tapi tujuannya tersampaikan nggak saudara? Tersampaikan kan ya, untuk menarik perhatian kita supaya datang ke Jepang. Nah sekarang saudara, kalau kita melihat, kira-kira pengetahuan kita ini berarti pengetahuan yang bohong atau pengetahuan yang tetap jujur saudara? Tetap jujur ya saudara. Kita nggak mengatakan, oh ya karena sesuatu itu kopinya, karena sesuatu itu hanya salinannya, maka itu tidak jujur saudara. Memang mungkin dari awal ditujukan bukan untuk memberikan semuanya, betul nggak saudara? Apalagi kalau lagi kan, saya selalu senang gitu ya, kalau lagi anak-anak SD gitu ya, kalau lagi ujian kerangka manusia gitu ya, atau anatomi manusia gitu ya, itu kan guru suka iseng saudara, betul nggak ya? Dicari saudara apa tuh ya? Paling hitam, betul kan nggak saudara ya? Itu cari paling hitam, paling nggak jelas, gambarnya nggak blur lagi. Terus diujianin ke kita, bener-bener tuh gurunya gitu ya. Memang maunya nilai kita jelek gitu ya saudara ya, ada aja gitu ya. Saudara juga kalau lagi SD, SMP, SMA gitu ya, perasaan kalau lihat internet gambarnya jelas gitu ya. Oh ini usus besar, ini usus kecil gitu ya. Tapi gian lagi ujian saudara ya, itu kok hitam semua gitu ya saudara. Ini yang apa gitu ya saudara, ini bohong gitu ya. Nah kalau itu memang bohong gitu ya, mungkin saudara yang nggak tahu ya. Tapi kalau brosur itu tidak bohong kan ya saudara ya. Brosur itu memang tujuannya bukan untuk menggambarkan semuanya, hanya untuk menarik perhatian kita, untuk memberikan cicipan. Demikian juga pengetahuan kita yang kopi dari pengetahuan Tuhan itu memang bukan bohong. Memang tujuannya bukan untuk memberikan semuanya saudara. Gitu. Oke, tadi kita belajar ini jenis pengetahuannya. Sekarang kita belajar, kita mau tahu metode. Metodenya bagaimana dia memberikannya saudara. Itu ada di dalam istilah-istilahnya itu ada yang disebut sebagai univocal, equivocal, dan analogical saudara. Coba kita sambil list ya. Nah ini kan kita udah tahu ya, ini seperti ini. Nah, tapi kita juga mau tahu metodenya saudara. Metodenya tuh yang mana? Metodenya apakah dia univocal, ya? Apakah dia equivocal? Atau yang ketiga analogical gitu ya? Apa tuh saudara ketiga ini ya? Univocal itu seperti ini saudara. Misalkan saya bilang, saya baik gitu ya, emang sih baik. Ya saya baik misalkan gitu ya. Itu lalu kita mengatakan bahwa Tuhan itu baik juga kan ya. Kita mengatakan Tuhan itu baik. Tapi benar nggak saudara kalau kita katakan gini, kebaikan saya dengan kebaikan Tuhan itu sama. Jadi baiknya Tuhan sama baiknya saya itu sama gitu. Beda ya. Nah itu hebat nih saudara. Jadi univocal ini mengatakan bahwa pengetahuannya Tuhan ya, pengetahuan Tuhan itu sama dengan pengetahuannya kita gitu ya. Gitu ya, sama dengan pengetahuannya kita. Tadi sudah kita jawab, enggak dong ya. Kalau pengetahuan Tuhan sama dengan pengetahuan kita, berarti kita Tuhan dong ya. Kita sudah melampaui segala sesuatu gitu ya. Atau yang kedua, equivocal saudara. Apa ini equivocal? Itu beda sama sekali. Jadi misalkan saya bilang gitu ya, Grace itu baik gitu ya. Tapi sebenarnya maksud saya dia adalah jahat gitu loh. Grace itu jahat sebenarnya maksud saya gitu ya. Cuman saya nyatakan baik gitu. Kira-kira seperti itu enggak? Bagaimana kita mengerti Tuhan. Jadi kalau Tuhan bilang, Tuhan tuh baik. Tapi sebenarnya maksud Tuhan tuh jahat gitu. Gitu enggak saudara? Wah ini ada yang geleng-geleng, ada yang ini. Kayak Doraemon. Kok Doraemon sih apa tuh? Yang Hokben ya begini-gini. Iya, gimana saudara? Sama, beda? Gimana saudara? Beda banget gitu ya, kalau Tuhan bilang dia adalah Tuhan yang baik, berarti maksudnya kalau dalam bahasa manusia Tuhan tuh jahat gitu ya. Tega sebenarnya. Gimana saudara? Enggak juga saudara.
Nah, equivocal ini mengatakan bahwa pengetahuan Tuhan tadi itu benar-benar tidak sama dengan pengetahuan kita. Ya, ini pengetahuan equivocal. Artinya apa saudara? Kalau kita melihat Tuhan yang seperti ini, berarti dia adalah Tuhan yang berbohong. Nah, makanya kita orang Kristen itu suka menyebut Tuhan kita adalah Tuhan yang transcendent. Betul nggak saudara? Tuhan yang melampaui segala sesuatu, tapi juga dia adalah Tuhan yang imanen. Dia juga adalah Tuhan yang bisa kita kenal, kita bisa tahu. Walaupun tadi bukan dari esensinya, tapi dari apa kita pekerjaan-pekerjaan dari wahyu-wahyunya. Gitu ya saudara. Jadi kalau begitu apa dong? Kalau pengetahuan Tuhan dengan kita tidak beda sama sekali, nggak plek-ketiplek juga. Kalau begitu bagaimana dong pengetahuan Tuhan dengan kita? Nah ini disebut sebagai analogical saudara. Analogical itu kalau mau disingkatnya itu mirip saudara. Mirip gitu ya. Contohnya ya saudara, misalkan saudara mamanya gitu ya, saudara cerita nih curhat sama teman saudara. Mamaku tuh semalam mengaum gitu ya saudara ya. Mamaku tuh mengaum. Nah jangan dilakukan depan mama ya saudara, nanti banyak yang terbang gitu saudara ya. Ada piring terbang gitu ya, ada panci terbang saudara ya. Saya pengalaman juga gitu ya. Jadi jangan kalau misalkan kita mengatakan gitu ya kepada teman kita, mamaku mengaum gitu saudara. Kira-kira yang dikatakan oleh orang itu sama persis nggak saudara? Oh maksudnya mama saya itu adalah seekor singa gitu. Singa betina gitu. Bener nggak begitu saudara? Enggak kan ya, maksudnya emaknya singa anaknya begini gitu ya. Beda lagi gitu ya saudara. Enggak, saudara ketika mengatakan mama saya mengaum, itu saudara nggak mengatakan bahwa mama saudara itu adalah singa. Oke. Tapi apakah juga berarti saudara berbohong? Tidak ada kemiripan antara singa dengan mama saudara gitu ya. Singa itu kan berarti kalau lagi mengaum itu dia intimidatif gitu ya. Mengerikan, menakutkan. Maksudnya saudara sedang menggambarkan mama saudara itu menakutkan sekali gitu ya semalam. Itu sampai marah gitu ya, sampai bumi langit goncang-gancing gitu ya saudara ya. Itu mengerikan sekali gitu misalkan. Apakah itu berarti bohong saudara? Enggak juga kan ya, saudara enggak berusaha berbohong, enggak juga berusaha mengatakan saudara bahwa si mama saudara itu singa, betul kan ya? Nah ini namanya analogical saudara. Analogical itu adalah mirip. Ya, mirip. Yang kita tahu tentang mama kita mengaum tadi memang nggak persis gitu ya. Bukan berarti dia punya ekor, punya surai gitu ya. Tidak saudara. Tapi juga tidak berarti mama kita itu tidak mengerikan seperti singa lagi mengaum gitu saudara. Gitu ya. Jadi ini saudara, pengetahuan yang kita punya itu bukan univocal, bukan yang sama persis dengan Tuhan, bukan juga yang equivocal, beda banget sampai kita tuh sebenarnya dibohong-bohongin sama Tuhan. Tapi analogical, analogis. Ada analoginya, ada perumpamaannya, gitu ya saudara ya. Mungkin saudara di sini mulai bertanya-tanya gitu ya, kenapa kita membahas hal ini gitu ya? Kok kayaknya kan hari ini bahasnya tentang bagaimana mengenal Tuhan gitu ya. Saudara, saya mau mengajak sebelum itu kita tahu dulu kalau mau tahu Tuhan, kita mau tahu dulu Tuhan yang seperti apa yang kita mau tahu, betul nggak saudara? Karena kalau saudara misalkan mau beli beli bangku, tapi saudara nggak tahu bangkunya kayak gimana. Nah, nanti kan terbohong-bohong kan saudara, dibohongin gitu saudara. Jadi sekarang kita mau kenal dulu Tuhan seperti apa yang kita klaim. Ingat saudara, klaim kita belum membuktikan loh, belum membuktikan keberadaan Tuhan saudara, belum. Kita mau tahu dulu klaim Tuhan kita itu seperti apa. Seperti biasa saudara, kalau saudara mau bikin tesis, saudara taruh dulu tesisnya di depan. Jangan berargumen kemana-mana baru dikasih tesis, jangan. Taruh dulu tesisnya dulu. Biar kita tahu tujuannya apa. Biar kita tahu definisinya apa. Nah sekarang kita lagi mencoba melihat Tuhan itu tuh Tuhan yang seperti apa. Yang kita mau tahu gitu ya saudara. Nah lalu istilah yang ketiga lagi saudara, saya mau mengajak. Kalau begitu, kalau misalkan Tuhan tadi itu pengetahuannya kita analogical. Hanya bisa mengandaikan tapi bukan berarti bohong juga saudara. Ya, kira-kira Tuhan kita itu kayak gimana sih kalau diandaikan? Nah ini ada 3 pilihan nih saudara, coba ya. Ini ada A, nanti ada PG-nya ya saudara. Kalau jawabnya nggak benar, nggak makan nanti ya saudara ya. Itu yang pertama itu adalah a stranger. Ya, a stranger we never meet. Gitu ya saudara ya. Terus yang B itu adalah, wah nggak kelihatan ya? Wah hebat, kelihatan. Yang kedua itu adalah overcoming. Ya, overcoming estrangement. Ntar dulu ya artinya.
Nah, terus yang C ini adalah a stranger we never meet. Apa ini ya? Bahasa Batak ya, Saudara. Jadi dikatakan di sini a stranger we never meet. Apa tuh artinya, Saudara? Seorang asing yang kita tidak pernah temui ya, kita tidak pernah bertemu dengannya. Apakah Tuhan kita seperti itu, Saudara? Kira-kira. Dia asing gitu loh. Kita nggak pernah ketemu sama dia. Kita nggak ngerti loh. Dia itu apa sih? Nggak tahu deh. Kira-kira ini nggak, Saudara? Hah? Enggak. Masa? Iya. Saya yang jawab sih, gimana nih? Coba gimana? Iya atau enggak? Enggak atau iya? Enggak. Kenapa, Saudara? Karena Tuhan kita memang betul, Tuhan kita memang adalah Tuhan yang asing, betul. Tapi di sisi lain, kita juga bertemu dengan dia. Betul ya? Oke, terus yang kedua, overcoming estrangement. Melampaui keasingan, Saudara. Contoh, saya kasih contoh ya. Misalkan lagi mau doa nih. Bapak yang di surga, Daddy, Papi J. Ya, asik ya, Saudara ya. Kalau lagi mau doa, Daddy. Ya. Asik kan ya, Saudara ya? Tuhan udah akrab banget ya. Sohibku namanya Yesus. Wah, gitu ya, Saudara ya. Udah gak ada asing-asingnya lagi, Saudara. Udah sohib banget ya sama Tuhan Yesus. Gitu ya, Saudara ya. Asik gitu ya. Daddy. Enggak, Saudara, enggak begitu juga ya. Enggak, Saudara. Makanya saya enggak suka tuh sama yang lagu Selamat pagi Bapak. Wah, gitu ya, Saudara. Kenapa, Saudara? Kenapa enggak sekalian selamat makan, selamat mandi dan lain-lain gitu ya? Selamat makan Tuhan gitu ya, selamat mandi Tuhan gitu ya. Enggak ada gitu ya. Selamat pagi ya, ngapain Tuhan di pagi-pagian gitu ya, Saudara ya. Karena memang Tuhan itu ada batas dengan kita. Ada jarak dari kita. Nah, ya udah ketahuan deh ya, yang C dong jawabannya ya, yaitu a stranger we never meet. Apa tuh, Saudara? A stranger we never, meaning a stranger. Bertemu dengan orang asing. Setiap kali Saudara beribadah hari Minggu, Tuhan itu asing atau enggak? Saya selalu suka dengan yang cerita perjalanan di Emmaus. Waktu dari perjalanan ke Emmaus itu Tuhan Yesus cuk, dia khotbah gitu ya. Asing enggak, Saudara, Tuhan Yesus? Asing ya, Saudara ya, ini orang dari mana gitu ya, nggak tahu kok kematian Yesus sendiri nggak tahu gitu ya. Tapi kenapa, Saudara? Asing, dia asing. Tapi ketika dia duduk makan bersama-sama dengan murid-muridnya, dia memperkenalkan dirinya. Dia membuka dirinya kepada murid-muridnya. Tapi setelah hari itu Tuhan itu masih asing nggak, Saudara? Masih asing, Saudara. Apa maksudnya? Masih ada hal-hal yang tidak kita ketahui, betul nggak tentang Tuhan? Masih ada hal-hal yang asing kan ya? Kalau kita tidak melihat Tuhan sebagai sesuatu yang asing lagi, berarti Tuhan sudah mirip sama dengan kita atau kita menjadi sama dengan Tuhan. Karena gak ada lagi jarak, betul nggak? Udah sohib banget kan? Makanya setiap hari Minggu kita beribadah, kita boleh bertemu dengan orang asing itu. Kita boleh ngobrol dengan dia dalam bentuk ya, kita nyanyi memuji kepada dia dan juga dia berbicara kepada kita. Tetapi bahkan di saat itu pun, dia tetap asing. Walaupun begitu, dia membukakan dirinya kepada kita. Dia membuka, setiap hari Minggu ada hal yang baru lagi yang dibukakan kepada kita. Kita tahu Tuhan seperti apa, kita tahu Tuhan seperti ini, kita tahu wahyunya seperti apa. Ada hal yang baru lagi kita pelajari setiap hari Minggu kita beribadah. Tapi bahkan setelah kita tahu hal yang baru itu pun, tetap ada hal yang asing kan ya. Tetap ada hal yang kita nggak bisa komprehensi kan ya. Itu, Saudara. Makanya saya senang ketika kita melihat Tuhan itu, dia adalah a stranger we never meet, Saudara. A stranger meeting a stranger. Dia adalah kita bertemu dengan orang asing itu. Masih asing? Masih. Ada hal-hal yang kita nggak tahu tentang dia. Tapi bukan berarti kita tidak mengenal sesuatu yang baru lagi dari dia setiap kali kita beribadah, setiap kali kita PA, setiap kali kita memuji Tuhan, Saudara. Oke ya, Saudara, kita melihat hal ini. Oke. Tadi kan kita sudah melihat ya, Tuhan seperti apa sih yang kita klaim, ini Tuhan yang kita klaim, Saudara. Ini belum pembuktian nih, Saudara, belum sampai. Sekarang kita lanjut ya ke pembuktiannya. Nah, Saudara, ya, ketika kita mengatakan dari Tuhan itu menyatakan dirinya, Tuhan menyatakan dirinya itu di mana sih, Saudara? Di kitab. Di mana lagi, Saudara? Ada yang ngomong, gak ada yang kelihatan orangnya ya. Oh, dia ya, alam ya, Saudara, terima kasih. Alam, Saudara.
Ya, kenapa? Coba kita buka deh ya. Kita buka satu bagian Alkitab dari Mazmur 19, saudara. Coba kita buka Mazmur pasal yang ke-19. Ayat yang boleh 2, saudara. Minta satu orang bacakan Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Betul, saudara. Jadi, tadi kita udah nangkep ya, saudara. Asumsi kita adalah, kalau mau tahu Tuhan, nggak bisa kita tahu dia dengan mengetahui bentuknya seperti apa. Di mana dia berada, bagaimana dia bekerja, dan sebagainya. Kita hanya bisa melihatnya dari wahyunya, dari penyataan dirinya sendiri. Dan tadi kita lihat di alam, langit, bumi, dan sebagainya, saudara. Dah, saudara, kalau kita melihat bagian ini ya, saudara, kita masuk deh ya dalam pembuktian ya, saudara. Wah, banyak juga nih, saudara. Pembuktiannya itu biasanya, saudara, untuk membuktikan Tuhan itu ada 6, saudara. Ada 6 metode pembuktian. Ya, ini kalau saudara mau tahu lebih lanjut, silakan buka Bavinck ya, saudara. Herman Bavinck, Reformed Dogmatics, ya, itu yang volume kedua. Yang pertama, saudara, itu disebut sebagai, ada argumennya itu, kita tahu dulu ya, argumen, kalau mau tahu ya, Tuhan itu, bagaimana kita membuktikan Tuhan itu ada. Kata orang, itu ada yang pertama namanya argumen kosmologis, saudara. Ya. Tadi, saudara, masih nggak argumennya apa yang tadi saya sampaikan? Itu argumennya tadi terkenal itu yang menciptakannya namanya adalah Thomas Aquinas, saudara. Thomas Aquinas disebut sebagai 5 ways. Ada 5 cara, tapi kita kepanjangan ya, saudara, kalau 5-5-nya. Kita belajar satu caranya aja. Yang tadi, saudara, yaitu pembuktian, menurut dia kita cara membuktikan Tuhan itu adalah dengan tadi motion, saudara, pergerakan. Misalkan gitu ya, nih, gitu ya. Dia bergerak kan ya, saudara. Lalu yang bergerak itu saya gerakan, betul kan ya? Tapi sebelum saya bergerak, saya digerakkan nggak? Iya, digerakkan dengan ya mungkin sel-sel dalam saya gitu ya. Lalu itu juga digerakkan oleh sesuatu yang lain waktu saya makan misalkan. Lalu waktu saya makan digerakkan sesuatu yang lain lagi. Jadi selalu ada begitu. Tapi kata Aquinas itu nanti di ujungnya itu ada sesuatu yang tidak digerakkan dan dia menggerakkan yang lain. Kalau enggak nanti jadi infinite, saudara. Tapi kan tadi kita sudah lihat ya, argumennya kan banyak asumsinya kan ya. Harus mengasumsikan bahwa itu tidak infinite dulu, betul kan ya? Ada ujungnya, betul kan ya? Tapi kalau misalkan seandainya nggak ada ujungnya, nggak terbukti juga, betul kan ya? Nah, ini argumen yang pertama, saudara, namanya argumen kosmologis. Yang kedua ini namanya argumen teleologis, saudara. Apa nih argumen teleologis? Argumen teleologis. Apa tuh? Argumen teleologis itu adalah, saudara, ketika melihat misalkan ya, tangan saudara, ada fungsinya nggak? Ada dong ya. Bangku ini ada fungsinya nggak? Ada dong ya. Lalu padi ada fungsinya kan ya, supaya kita makan gitu kan ya. Kalau begitu, manusia juga seharusnya ada fungsinya dong. Kalau ada fungsinya, dia harus diberikan fungsinya oleh sesuatu yang lebih besar, betul nggak, saudara? Kan saya memberikan fungsi kepada bangku ini, bukan bangku yang memberikan fungsi kepada saya, betul kan ya? Berarti ada yang memberikan fungsi kepada yang itu tadi. Itu siapa? Tuhan. Tapi bisa ada bolong-bolongnya nggak, saudara? Bisa juga gitu ya, dipatahkan lagi argumennya kan ya. Ya misalkan, kenapa? Nihilism gitu misalkan ya, nihilisme gitu ya. Mungkin semuanya tuh nggak ada maknanya gitu ya. Oke, walaupun ya kalau kita pikir-pikir ya, kita ngapain beribadah atau ngapain kita kerja hari ini kalau misalkan semua nggak ada tujuannya, betul nggak? Gitu kan ya. Oke lah ya, kita lihat argumen teleologis ini. Sekarang yang ketiga kita lihat ya. Ada yang namanya argumen ontologis. Ini namanya berat-berat semua ya, samain aja lah ya. Ontologis. Apa tuh argumen ontologis? Argumen ontologis itu, nih misalkan nih, saudara. Saudara, kalau misalkan nyium sampah, saudara. Ada nggak di sini yang seneng banget sama bau sampah, sampai pengen pengharum ruangan itu bau sampah, saudara? Nggak ada kan ya, saudara ya? Nggak ada kan ya? Semua tahu ada yang namanya harum. Betul nggak nih, saudara ya? Atau misalkan ada nggak, saudara, misalkan melihat apa ya yang bagus di Indonesia tuh apa ya yang bagus? Misalkan puncak Gunung Rinjani, saya sih belum pernah ke sana gitu ya. Anggaplah itu indah gitu ya. Ada nggak orang di dunia ini mengatakan itu jelek banget? Saya rasa nggak ada ya. Pasti ada lah, setidaknya orang bilang ya lumayan lah gitu ya kalau dilihat gitu.
Jadi soal bau tadi gitu ya, kita tahu ada harum, ada sesuatu yang harum. Kita tahu ada sesuatu keindahan. Kita tahu ada sesuatu yang sebenarnya kita tahu secara umum. Oke? Tapi bagaimana kok kita bisa tahu harum itu harum? Bagaimana kita tahu itu indah? Kalau kita nggak tahu dulu ada sesuatu yang memang indah, dialah yang indah itu, ada sesuatu bentuk dari keindahan yang sejati itu. Yang menjadi standar dari keindahan yang lain. Karena kan ketika saudara mengatakan sampah itu bau, ada standarnya kan ya? Nah standarnya itu dari mana? Kok bisa semua orang sepakat bahwa itu bau? Nah menurut ada orang mengatakan di argumen ontologis ini bahwa jawabannya adalah dengan tadi ada kesepakatan, ada keindahan, ada kebaikan, ada kesepakatan tentang keharuman. Maka sebenarnya ada standarnya. Standarnya itu adalah Tuhan gitu. Dialah yang menjadi pembanding dari yang lain-lain tadi. Tapi bisa dibantah nggak saudara? Ya bisa lagi gitu ya, tinggal misalkan orang ateis ya tinggal bilang aja gitu ya. Ya, tapi kan kalau duren saudara, gitu ya. Duren misalkan gitu ya, ada yang berkata wangi gitu ya saudara ya. Harum banget, enak makan duren. Tapi ini juga berkata nggak boleh bawa duren saudara. Bau gitu ya, walaupun saya bingung kenapa orang-orang itu berkata demikian ya saudara ya. Padahal wangi loh, durian itu enak banget, durian montong apalagi itu enak banget saudara ya. Itu ada ketidaksepakatan betul kan ya? Harum dan tidak harum tadi. Atau mungkin sesuatu yang indah dan tidak indah. Atau makanan deh, ada yang bilang saya suka bakmi. Ada yang bilang saya nggak suka bakmi. Berarti bisa nggak membantah argumen ini? Bisa-bisa aja kan ya? Oke, kita lanjut ke argumen berikutnya. Itu namanya argumen moral saudara. Argumen moral. Apa nih argumen moral? Argumen moral itu bilang, kalau misalkan, kita kan semua manusia ini makhluk yang bermoral ya saudara, makhluk yang beradab kan ya. Kita semua senang dengan keadilan, gak usah ngomong soal harum deh, gak usah ngomong soal wangi deh, gak usah ngomong soal cantik deh. Semua di sini pasti pengen keindahan, semua pengen keadilan, betul kan ya? Semua pengen suatu tatanan sosial yang teratur. Tapi kalau misalkan hal seperti itu hanya ada di bayangan manusia, berarti itu sebenarnya ilusi dong. Gak usah kita kejar keadilan, gak usah kita kejar kebaikan. Karena sebenarnya itu semua ilusi, hanya ada di pikiran kita buat-buat aja. Kecuali memang ada kebaikan yang sejati, ada yaitu keteraturan yang sejati. Namanya siapa? Tuhan, gitu saudara. Tapi bisa dibantah lagi nggak? Kok dibantah semua gitu ya saudara? Kapan membuktikan Tuhannya gitu ya? Iya bisa dibantah-bantah aja gitu saudara. Oke, kita lanjut lagi ya. Yang keempat itu tadi, ya udahlah lanjut aja ya, kita langsung dua. Yang ini namanya izin universal. Sama yang terakhir itu, keenam itu namanya argumen historis teologis. Historis teologis. Apa nih? Ya, kurang lebih argumennya seperti ini saudara. Ketika kita melihat contoh ya, agama misalkan. Oke, kita lihat soal agama deh. Semua orang kan tahu ya soal agama, betul kan ya? Semua orang ketika kita melihat peradaban kuno kok semuanya tahu gitu. Bisa tanpa dikasih tahu semuanya bikin dewa-dewanya sendiri, betul nggak? Ya misalkan orang Babel punya dewa namanya Marduk. Orang Persia punya dewa namanya Istar gitu ya, dan sebagainya. Itu kok bisa mereka tahu? Oh, kesimpulannya memang di dalam hati manusia itu ada benih agama atau ada pengetahuan tentang keilahian ya. Kalau pakai istilahnya John Calvin itu kita kenal dengan nama bahasa Bataknya sensus divinitatis saudara ya. Sensus divinitatis. Ya, atau seperti pengetahuan atau kepekaan akan keilahian yang disebut juga sebagai semen religionis saudara. Ya. Yaitu benih agama. Jadi semua orang itu tahu gitu ya bahwa ada Tuhan. Semua orang itu tahu di dalam dirinya, oh iya ya, bisa loh menyembah Tuhan. Bahkan kita bisa berargumen juga, orang ateis pun juga menyembah Tuhan. Cuman Tuhannya adalah diri sendiri gitu. Atau apapun itulah yang dia diperbudak olehnya gitu ya. Jadi ketika kita melihat hal ini, oke ya, tapi bisa nggak saudara kita inikan lagi, apa ya istilahnya, membantahnya lagi? Ya bisa-bisa aja sebenarnya kan saudara ya. Orang ateis kalau dikasih begini nanti dibantah lagi nggak saudara? Bantah lagi, orang ngeyel, jangan dikasih pembuktian saudara. Kenapa? Ini nggak bakal percaya saudara. Nggak bakal percaya.
Makanya di akhir semua 6 pembuktian tentang keberadaan Tuhan ini memang yang umum saudara. Kalau saudara bisa menciptakan sesuatu yang baru, boleh juga nanti kita di belakang ngobrol-ngobrol ya saudara ya. Tapi biasanya ini biasanya 6 yang dipakai oleh orang untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Oke? Di akhir semua list ini, si Herman Bavinck itu bilang bahwa dia sangat sedih gitu ya. Dia sangat menyayangkan kenapa semua ini disebut sebagai bukti. Kenapa ini semua disebut sebagai pembuktian. Kenapa saudara? Tadi kembali ke yang tadi. Ini semua itu tidak membuktikan keberadaan Tuhan. Kenapa saudara? Kembali lagi ke yang tadi. Bisa nggak kita membuktikan keberadaan Tuhan? Nggak bisa saudara. Bukan karena Tuhan nggak ada, tapi karena dia melampaui segala sesuatu. Sehingga kita tidak dipanggil untuk membuktikan. Ada nggak di Alkitab? Buktikanlah keberadaan Tuhan. Atau pernah nggak saudara lihat Alkitab itu memberikan bukti keberadaan Tuhan? Nggak pernah loh saudara. Alkitab itu tidak mulai dengan membuktikan keberadaan Tuhan. Alkitab selalu mulai dengan keberadaan Tuhan. Selalu ada ya, Tuhan itu ada. Nggak pernah Paulus misalkan gitu ya, ngomong-ngomong kita pakai argumen ontologis gitu ya. Tuhan itu ada karena ada begini, begitu, begini. Nggak pernah ada kan nih saudara ya. Langsung di Alkitab itu nyatakan Tuhan itu ada. Gitu saudara. Kenapa? Karena memang pada akhirnya kita nggak bisa membuktikan keberadaan Tuhan secara absolut. Kalau saudara bisa, dia bukan Tuhan lagi. Gitu saudara. Kita hanya bisa mengambil kesimpulan, menarik kesimpulan, mengindikasikan, mengimplikasikan dari pekerjaan-pekerjaannya dia yang terukur. Saudara cuma bisa membuktikan sesuatu yang terukur, betul nggak saudara? Nah kalau begitu kita mau lihat pekerjaan Tuhan tadi. Tapi masalahnya saudara ingat bahwa ini semua ada bolong-bolongnya saudara. Bisa dibantah, betul kan ya tadi ya kita bisa lihat bisa dibantah. Nah ini saudara yang makanya si Bavinck bilang bahwa ini semua ini nggak membuktikan. Saudara boleh nggak pakai argumen ini? Boleh. Tapi saudara bilang dulu di awal, saya tidak berniat untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Saya hanya menyaksikan keberadaan Tuhan melalui hal-hal yang kelihatannya lebih masuk akal kalau Tuhan ada. Gitu saudara. Oke? Jadi ketika saudara tadi orang ateis itu gitu, coba buktikan Tuhan itu ada. Jangan diikutin saudara, itu alur palsu, itu alur bohong. Saudara langsung disclaim dulu saudara. Saudara bilang, Tuhan itu melampaui segala sesuatu. Saya tidak di sini berusaha membuktikan keberadaan Tuhan. Saya berusaha untuk menyaksikan keberadaan Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaannya. Bisa nggak nanti mereka membantah? Bisa. Memang bolong-bolong. Kita kan nggak berusaha membuktikan keberadaan Tuhan kan ya, gitu saudara. Jadi makanya gitu ya, itu kita boleh lihat dalam hal ini. Tapi ada masalah yang kedua saudara. Oke, kalau kita mencoba membuktikan Tuhan dari pekerjaannya, ada bolong-bolongnya ya, ada keterbatasannya. Kalau begitu ada masalah yang kedua saudara. Apa masalah yang kedua ini? Dosa saudara. Dosa. Kenapa? Alasan si orang ateis itu nggak mau percaya, pada akhirnya bukan karena alam nggak cukup menyaksikan. Tapi karena memang dia bebal. Dia nabal saudara, kok tadi dibahas juga ya pagi itu. Nabal saudara, dia bebal. Bebal itu bukan karena dia bodoh saudara. Kebalikannya bebal itu bukan bodoh. Bebal itu adalah orang yang udah dikasih tahu, ngeyel saudara. Masih nggak mau juga dengerin. Bukan intellectually deficient, bukan secara intelektual tuh bodoh atau kurang. Tapi ya secara theological itu ngeyel, nggak mau denger, nggak mau mengerti saudara. Itu yang namanya orang bebal tadi ya. Karena kita tahu di Mazmur yang pasal ke-14 dikatakan situ apa saudara? Orang bebal, nabal, berkata dalam hatinya apa saudara? Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Ya. Lalu apa jawaban si Mazmur? Ya argumen ontologis. Enggak saudara, enggak begitu saudara. Dia enggak berusaha membuktikan. Dia tahu ini orang bebal. Enggak bakal saudara, mau dikasih apapun juga enggak bakal ngerti saudara. Kalau gitu masalahnya adalah kita melihat dosa saudara. Ini masalah yang kedua. Bukan hanya alam memang terbatas untuk menunjukkan keberadaan Tuhan. Sehingga kita tidak bisa membuktikan secara absolut keberadaan Tuhan. Hanya bisa menyaksikan Tuhan itu ada melalui pekerjaan tangannya. Tapi yang kedua juga ada masalah dosa. Ya, masalah yang membuat kita nggak mau dengar gitu ya sama Tuhan. Nah, coba kita buka Roma pasal yang ke-1 ayat yang ke-18 saudara. Kita buka Roma pasal yang pertama ayat yang ke-18. Minta satu orang membacakan.
Roma pertama ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Oke, di situ dibilang manusia ngapain kebenaran, saudara? Menindas ya, saudara ya. Tapi bolehkah saya memproposisikan ya, saudara, saya mengatakan kepada saudara, sebenarnya ini lebih berat daripada menindas, saudara. Ya, saya rasa memang di sini LAI tidak tepat menerjemahkannya ya. Dalam bahasa aslinya itu menindas itu adalah kateko gitu ya, saudara ya. Kateko gitu ya, kateko. Apa itu, saudara? Selama masa penerjemahan Alkitab zaman dulu, ya, terjemahan Alkitab yang pertama itu dalam bahasa Latin itu ditulis oleh namanya Jerome, saudara ya. Jerome itu membuat terjemahan bahasa Latin dan namanya Vulgata, saudara ya. Nah, terjemahan Vulgata ini banyak errornya, saudara, banyak salahnya. Sehingga kateko ini diterjemahkan sebagai menindas, saudara. Menindas. Oke. Tapi zaman reformasi semua orang pengen kembali kepada teks asli, saudara, kepada bahasa aslinya. Salah satunya kalau saudara tahu itu adalah Theodor Beza. Siapa itu Theodor Beza? Muridnya Luther, bukan, saudara. Muridnya John Calvin ya, saudara ya. Muridnya John Calvin. Lalu si Luther ini menemukan bahwa kata kateko ini bukan artinya menindas, saudara. Tahu nggak apa, saudara? Mempergunakan. Oke, kenapa, saudara, ini penting? Kalau kita lihat tadi ada yang satu menindas ya, kalau di dalam bahasa Indonesia itu menindas. Tapi kalau bahasa aslinya itu bukan menindas, tapi sebenarnya adalah mempergunakan. Apa artinya? Kalau menindas, ya ini yang pertama ya, saudara ya, ada menindas kebenaran dan ada mempergunakan kebenaran untuk kejahatan, saudara. Untuk kejahatan. Kenapa, saudara, ini penting? Ya. Ada alasannya, saudara. Setelah Beza itu menerjemahkan bagian ini sebagai mempergunakan, saudara tahu nggak? Abad 17, 18, 19 itu semua menggunakan kata ini, saudara. Yaitu manusia mempergunakan kebenaran untuk kejahatan. Tapi tiba-tiba masuk ke abad ke-20, 21, semua terjemahan kalau saudara lihat NIV, RSV, ISV, bahkan LAI, itu pakai kata menindas. Kenapa ya, saudara ya? Ternyata setelah dikulik, saudara, ada masalah di belakangnya. Tahu nggak apa, saudara? Saudara tahu Sigmund Freud nggak, saudara? Pernah dengar ya? Bapak bangsa Indonesia, jangan, saudara, namanya bukan bangsa Indonesia gitu ya. Sigmund Freud. Sigmund Freud itu adalah Sigmund Freud. Siapa dia? Bapak psikoanalisis, saudara. Jadi dia itu yang suka menganalisis mimpi dan sebagainya, saudara. Kalau kita lihat, Sigmund Freud ini mengatakan ada satu hal yang dikatakan gini, saudara. Manusia itu bisa menekan pengetahuannya sedemikian sehingga dia merasa tidak tahu atau bahkan dia tidak tahu. Contoh, saudara mimpi kan ya, pernah mimpi ya? Pernah ngimpi nggak, saudara? Pernah kan ya? Tapi ketika bangun, saudara ingat nggak mimpinya apa? Kebanyakan nggak lagi ya, saudara ya. Nah, si Sigmund Freud ini mengatakan bahwa kita tahu, tapi karena pikiran kita menekannya, itu sampai-sampai kita nggak tahu lagi, saudara. Saya tanya masalahnya, saudara. Bisa disalahkan nggak orang itu berarti? Kalau dia nggak tahu. Contoh, saudara bangun tidur. Lalu saya tanya mimpinya apa? Semalam mimpi apa? Lalu saudara jawab nggak tahu. Saya bisa menyalahkan nggak, saudara? Nggak bisa loh, saudara. Nggak bisa. Saya nggak bisa menyalahkan. Kenapa? Karena itu adalah natur kita, betul ya. Kita nggak bisa maksa kan ya. Nggak bisa gitu, aduh mimpi apa semalam. Nggak bisa, saudara. Udah hilang. Udah hilang memorinya, saudara. Ditekan sampai udah nggak tahu lagi. Itu kata si Sigmund Freud. Kenapa, saudara, ini mempengaruhi? Karena orang itu terjemahan LAI dan sebagainya itu berusaha apa? Menghilangkan kesalahan manusia, saudara. Mulai
terjemahannya itu ya, itu diperhalus. Kalau kita menekan, menindas kejahatan, berarti secara tidak sadar kita kayak tadi ngimpi saudara, hilang gitu. Plung. Terus saya nggak tahu saudara itu apa. Saya nggak bisa disalahkan kalau saya nggak tahu mimpi itu saya itu apa. Tapi kalau saya mempergunakan kebaikan untuk kejahatan, saya tahu nggak saudara? Saya tahu saudara, saya tahu. Jadi Roma pasal 1 ayat ke-18 itu tadi, kadang kalau kita baca ya, menindas kebenaran dengan kejahatan, itu lebih ringan daripada yang seharusnya kita terjemahkan sebagai mempergunakan kebaikan untuk kejahatan saudara. Kalau menindas kayak bisa mimpi tadi saudara. Bisa kadang-kadang tahu, kadang-kadang nggak tahu, ya tergantung pada, ya tadi masalahnya di otak saudara. Tapi kalau masalahnya di saudara, saudara aktif mempergunakannya, sadar berarti kita melawan keberadaan Tuhan saudara. Jadi masalahnya bukan masalah natur saudara, masalahnya bukan, oh iya saya lupa gitu ya. Bukan saudara, masalahnya adalah saudara memang pengen tidak tahu, pengen menghabisi pengetahuan itu. Gitu saudara. Gitu ya. Jadi, nah cukup nggak ya waktunya? Nah pokoknya nantilah ya kalau kita di ini, argumennya sebenarnya gampang saudara. Saya hanya bisa tahu sesuatu kalau saya tahu sesuatu. Saya jadi kalau mau tahu sesuatu harus tahu bahwa saya tahu. Kalau saya mau tahu bahwa saya tahu, saya harus tahu bahwa saya tahu bahwa saya tahu. Masuk akal nggak saudara? Nggak masuk akal kan ya. Berarti salahin si Sigmund Freud itu membuat jadi infinite loop tadi saudara. Nggak masuk akal. Berarti kalau saya hanya tahu kalau saya tahu bahwa saya tahu. Saya hanya tahu bahwa saya tahu kalau saya tahu bahwa saya tahu bahwa saya tahu. Nggak bisa saudara, itu nggak berlaku. Maka salah si Sigmund Freud itu. Ya, kita bukan pengetahuan akan Tuhan itu terkubur, wah saya nggak tahu gitu ya, saya lupa. Tapi kita sengaja menggunakan pengetahuan akan Tuhan itu untuk kejahatan, saudara. Itulah natur manusia ya, itulah kejahatan manusia, saudara. Oke, kalau begitu gimana dong saudara? Ya, bagaimana dong kalau kita lihat bahkan alam pun tidak bisa mendukung kita secara mutlak gitu ya, bahwa Tuhan itu ada. Tadi sudah dijawab ya, wahyu Tuhan nggak cuma satu saudara, nggak cuma alam. Ada juga namanya bangku. Jangan saudara, itu juga alam saudara. Alama gitu. Bukan saudara, Alkitab ya. Alkitab saudara ya. Kita boleh melihat Alkitab sebagai wahyu Tuhan yang lain ya saudara ya. Ya, jadi ketika kita melihat hal ini sebelumnya ya saudara ya. Contoh saudara ya, sebelum masuk ke situ ya. Saudara ketika melihat orang-orang modern itu saudara, semua mendasarkan pada pikiran, betul nggak? Pikiran itu standarnya. Contoh, saudara pernah dengar nama René Descartes nggak? Pernah ya, dia bikin diagram Kartesius tau nggak saudara? Itu tuh yang begini, terus nanti ada X sama Y-nya. Itu René Descartes namanya. Nah, si René Descartes ini punya kata-kata yang paling ampuh saudara, apa tahu nggak? Kenapa? I think therefore I am ya saudara ya. Bahasa Sundanya cogito ergo sum ya saudara ya. I think, aku berpikir maka aku ada saudara. Kenapa saudara? Itu menaruh otoritas tertinggi pada siapa? Pada pikirannya, pada diri sendiri, betul nggak? Padahal dia tahu nggak saudara bahwa Tuhan itu ada? Tahu saudara, cuma dia sengaja menggantikan Tuhan itu dengan pikirannya sendiri. Tapi dia tahu nggak ada otoritas tertinggi? Tahu kan ya? Tapi dia menggantinya dengan pikirannya sendiri sebagai otoritas tertinggi. Atau contoh Immanuel Kant saudara. Immanuel Kant itu suka mengatakan bahwa Tuhan itu nggak bisa nggak bisa dipikirkan. Kalau gitu tujuan kita orang Kristen itu jangan memikir-mikirkan Tuhan. Jadi nggak boleh nih PA begini nih, nggak boleh kata Immanuel Kant. Jangan. Ngapain kita? Berbuat baik aja. Cukup berbuat baik, beretika. Yang kita tahu sama-sama aja. Oh kebaikan. Nggak usah deh ngomongin soal Tuhan, doktrin, predestinasi, nggak usah. Nggak penting. Yang penting adalah kebaikan. Menempatkan otoritas tertinggi bukan pada Tuhan lagi. Yang lebih penting adalah etika. Betul kan ya saudara ya? Dan juga di situ ada siapa lagi nih saudara? Hegel. Kalau saudara tahu Hegel, ini yang paling parah saudara. Tahu nggak dia bilang apa? Tuhan itu ada kalau saya ada. Dia bilang gitu saudara. Tuhan itu ada kalau saya ada. Tuhan ada, saya ada karena Tuhan ada. Tuhan ada karena saya ada. Tanpa saya, Tuhan tidak akan pernah ada. Akhirnya menempatkan locus ya, posisi dari otoritas itu di siapa? Dirinya sendiri kan ya, pada kita. Kita yang jadi Tuhan sebenarnya saudara. Dia nggak bilang Tuhan itu ada atau enggak, tapi dia menempatkan kita lah. Kalau nggak ada kita, nggak ada tuh yang namanya Tuhan itu. Gitu saudara.
Oke, kalau gitu kita masuk kepada yang tadi ya saudara ya. Masuk kepada, kalau gitu Alkitab saudara. Nah ini, kenapa penting sekali mempelajari hal ini? Supaya saudara kalau lagi disuruh membuktikan keberadaan Tuhan dan sebagainya, kita nggak kicep saudara gitu ya. Nggak kalah langsung gitu ya. Karena namanya orang fasik itu akan mencoba mencari gitu ya. Apa nih kekurangan argumennya. Saudara tinggal sampaikan, saya tidak di sini datang untuk membuktikan. Saya datang di sini untuk menyaksikan saudara. Tadi ya. Dan juga saudara bisa katakan, dan di dalam kekristenan, memang logika, observasi, alam itu sudah jatuh ke dalam dosa. Satu-satunya yang clear yang bisa menyatakan tentang keberadaan Tuhan itu adalah Alkitab, firman Tuhan saudara. Ya. Ini biasanya disebut sebagai biasanya kalau mau tahu, kalau yang tadi itu membuktikan keberadaan Tuhan yang 6 tadi itu namanya metodenya adalah klasikal ya saudara ya. Membuktikan keberadaan Tuhan itu secara klasik. Ada juga evidensial, cuman ya nggak saya bahas lah ya hari ini. Nah yang ini kita kenal membuktikan keberadaan Tuhannya dengan istilah presuposisionalisme saudara. Presuposisionalisme. Jadi artinya apa? Kita membuktikan keberadaan Tuhan itu bukan dengan, oh gitu ya, ini si kucing lagi jalan gitu ya. Oh kucing ini bisa jalan karena Tuhan gitu saudara. Enggak. Mula-mula kita mengklaim dulu bahwa Tuhan yang kita mau buktikan atau Tuhan yang kita mau saksikan itu adalah Tuhan yang ada di Alkitab saudara. Karena kalau saudara nyatakan Tuhan itu ada, nanti dia masuk lagi saudara. Kok kamu tahu dari mana? Kok kamu bisa mengerti dia? Kok kamu tahu bahwa saya berdosa? Nggak nyampe-nyampe saudara. Nanti nggak selesai-selesai argumennya. Makanya mulai argumen dengan apa? Klaim saya adalah Tuhan yang ada di Alkitab itulah Tuhan yang ada. Tuhan yang benar. Mulai dari situ saudara. Biar gampang membuktikannya. Kalau saudara mulai dari kucing itu jalan gara-gara Tuhan itu ada, susah saudara, banyak yang harus saudara tambahin lagi. Saudara mulai dengan Alkitab terlebih dahulu. Bahwa alam itu walaupun baik, fungsional, tapi tidak bisa secara absolut membuktikan keberadaan Tuhan. Dan yang kedua, alam itu sudah jatuh ke dalam dosa. Mulai dari situ dulu saudara. Sehingga saudara bisa masuk ke dalam Alkitab. Lebih gampang saudara masuk ke dalam Alkitab. Kalau masuk Alkitab, gampang saudara, tinggal berapologetik, tinggal buka ayat saudara. Ya, tinggal kalau saudara mau tahu ayatnya ada nggak Tuhan itu ada. Nama Tuhan sendiri apa artinya saudara? I am who I am, betul nggak saudara? Aku adalah aku. Itu adalah suatu nama yang eksistensial saudara. Keberadaan Tuhan. Tuhan itu ada. Atau Ibrani 11 ayat 26. Kalau orang mau diselamatkan harus percaya bahwa Tuhan itu ada saudara. Jadi tinggal buka Alkitab saudara, gampang gitu ya. Nah, tadi kita udah bahas ya tentang presuposisionalisme ya, itu nama kerennya saudara ya. Kita mulai dari Alkitab. Nah, kalau saudara mau ditanya, Alkitab itu intinya apa sih saudara? Nah, coba saya mau tanya nih, Alkitab itu intinya apa? Udah sekian tahun jadi orang Kristen, kalau ditanya Alkitab itu intinya apa sih? Ada yang mau jawab nggak? Apa saudara? Coba gedein sedikit volumenya. Siapa saudara? Hah? Tuhan Yesus saudara. Simple. Ini jawaban anak sekolah minggu saudara, tapi benar jawabannya. Tuhan Yesus. Injil saudara. Saudara nggak perlu baca hukum Taurat untuk tahu tentang keberadaan Tuhan. Saudara bisa ya tadi, lihat aja gitu si kucing dan siapa itu saudara. Tapi Injil, bisa nggak saudara menemukan di alam? Nggak bisa saudara. Coba saudara memandang matahari, rumput yang bergoyang, nonton film sore gitu saudara ya. Itu bisa nggak saudara menemukan ada Tuhan Yesus menyelamatkan di dalam situ? Nggak ada saudara, jangan dicari-cari gitu ya. Tiba-tiba plot twistnya kenapa gitu ya. Nggak ada saudara, nggak mungkin. Yang namanya tentang Injil itu tidak mungkin saudara temukan di alam. Ya saudara, itu hanya dinyatakan di dalam Alkitab. Dinyatakan untuk keselamatan kita saudara. Sehingga langsung masuk ke dalam Injil saudara ya. Ketika kita melihat Injil, kalau saudara mau membuktikan Tuhan, udah gampang, tinggal di titik ini, gampang saudara. Udah dikasih tadi jalan-jalannya, asumsi-asumsinya. Tinggal masuk saudara. Kalau Injil, saudara bisa ukur nggak Injil? Bisa saudara. Tuhan Yesus itu bisa diukur nggak? Ada tangannya nggak? Ada. Ada mulutnya nggak Tuhan Yesus? Ada. Hidup di zaman sejarah nggak saudara? Bisa dibuktikan nggak saudara? Bisa saudara. Kalau udah begini gampang saudara membuktikan segala sesuatu. Kalau saudara mulai tadi ya, dari penggerak ini akan digerakkan, aduh lama saudara. Itu nggak akan selesai, nanti diadu lagi, nggak selesai. Tapi kalau saudara mulai dari Injil,
saya percaya bahwa Tuhan itu yang tidak terukur itu mengambil rupa manusia yang terukur. Sehingga kita bisa membuktikannya gampang saudara. Tinggal saudara kasih, mau apa coba buktinya? Kematian Kristus. Alkitab berkata 4 Injil, semua tulisan perjanjian baru, bahkan nubuatan di perjanjian lama bilang apa? Tuhan Yesus mati, betul kan ya? Kalau kita mau buka contoh lagi, apa ya? Let's say, ini saudara coba ya, saya sambil buka nih ya. Misalkan nih saudara, di Talmud Babel, ini orang Yahudi punya ya. Di orang Yahudi punya, itu dikatakan bahwa Yesua ben Miriam digantung pada malam Paskah. Kalau udah begitu spesifik nggak saudara? Spesifik sekali, bisa dibuktikan nggak? Bisa dibuktikan, betul nggak? Oke, itu kan dari Yahudi, bagaimana dengan Romawi? Ada si Tacitus namanya, waktu itu kita pernah bahas ya. Penyaliban Kristus itu terjadi di bawah prokurator namanya Pontius Pilatus. Bisa dibuktikan nggak? Bisa dibuktikan lagi kan ya saudara ya? Ada catatan-catatan sejarah yang bisa membuktikan keberadaan Tuhan Yesus. Alkitab sudah menyatakannya. Dan dokumen-dokumen sekuler, Yahudi, Romawi bisa membuktikannya saudara. Atau mungkin coba kebangkitan saudara. Ini ya, kalau kebangkitan Kristus itu sebenarnya bisa dibuktikan juga saudara. Ya, contohnya gini saudara. Saudara tahu nggak? Ya, itu di tahun 50-an Masehi sudah beberapa tahun setelah Tuhan Yesus bangkit saudara. Itu ada namanya prasasti Nazaret saudara. Tahu nggak prasasti Nazaret itu apa? Itu perintah dari kaisar sendiri. Ini bukan ngomongin ketua RT saudara. Kaisar sekelas presiden saudara. Itu naruh prasasti di Nazaret mengatakan gini saudara. Jangan ada orang lagi mencuri mayat saudara. Kira-kira itu kalau kaisar ngomong begitu itu masalah urgent atau masalah se-RT saudara? Masalah urgent kan ya saudara. Ini berarti memang ada mayat yang hilang, betul kan? Mayat siapa? Siapa lagi saudara? Mayat siapa lagi yang hilang? Kalau bukan mayat Tuhan Yesus. Betul kan ya saudara ya? Terus yang kedua saudara. Ada catatan namanya Plinius Muda saudara. Plinius Muda mengatakan bahwa orang-orang Kristen itu setiap hari-hari tertentu, ya hari Minggu saudara ya, itu bertemu untuk apa saudara? Untuk nyanyi saudara. Makanya saudara senang kalau kita nyanyi itu bersama. Karena sudah dilakukan oleh gereja sejak abad pertama itu sudah nyanyi saudara dalam ibadah. Ngapain? Nyanyi. Nyanyi apa? Selamat pagi. Bukan saudara, ya nggak ada gitu ya. Nyanyi apa? Nyanyinya adalah nyanyi himne saudara. Himne dalam bahasa Yunani itu hymnos saudara. Himne. Nyanyi apa? Himne kepada siapa? Kepada Kristus. Sebagai apa? Sebagai Allah. Saya agak bingung ya saudara kalau misalkan ada seseorang yang mati digantung, ya. Tapi tiba-tiba tanpa angin, tanpa hujan, tiba-tiba disembah sebagai Allah. Saya agak bingung saudara. Kenapa? Karena yang namanya orang mati itu bubar saudara pengikut-pengikutnya. Ini orang kenapa gagal yang namanya revolusi kita, betul kan ya? Di mana-mana kalau orang udah mati gagal saudara semuanya itu. Tapi ketika kita melihat Yesus Kristus, kok bisa pengikut-pengikutnya itu masih ngumpul saudara? Selama setiap hari Minggu. Ngumpul lagi. Kecuali memang ada sesuatu event yang menakjubkan. Betul kan ya? Kalau si yang tadi mati itu bangkit saudara. Dia disembah sebagai Tuhan saudara. Ya. Dan banyak sekali saudara. Sebenarnya gampang sekali membuktikan hal ini. Saudara tinggal katakan aja. Mana mungkin ada orang yang mau mati untuk kebohongan saudara. Betul kan ya? Kalau orang, misalkan saudara gitu ya. Wah saya tadi pagi misalkan. Apa ya bohongnya ya saudara ya. Bohongnya tadi pagi saya nyolong permen gitu ya saudara. Tapi nggak nyolong sebenarnya. Lalu saudara dibilang gitu ya. Kalau kamu bohong, kalau kamu ternyata ketahuan nggak nyolong permen, kamu mati dibunuh gitu. Nggak ada seorang saudara yang mau mati gara-gara bohong saudara. Atau kebohongan apapun lah saudara. Nggak ada. Kalau saudara ikut lihat agama-agama yang lain juga nggak ada saudara. Pengikut-pengikut itu mau mati demi suatu klaim yang luar biasa saudara. Dan kalau saudara lihat, klaim-klaim kekristenan itu selalu klaim yang apa saudara? Tangible. Bisa dibuktikan saudara. Saya agak pusing ya kalau saya ada klaimnya naik kuda saudara. Kepalanya perempuan saudara. Naik dari dunia ke langit saudara. Langit ke-7. Itu pergi dari Arab Saudi ke Yerusalem dalam waktu semalam, saudara. Itu saya nggak mungkin, saudara. Itu melampaui kecepatan cahaya, saudara. Udah nggak masuk akal. Ya, saudara tahu lah gitu ya. Ada hal-hal yang nggak bisa dibuktikan.
klaim-klaim seperti itu tuh nggak tangible, saudara, nggak bisa dibuktikan. Agama-agamanya tuh klaimnya nggak bisa dibuktikan, saudara. Betul nggak? Ya tadi gitu ya. Contohnya Allah itu satu. Ya buktinya gimana, saudara? Emang saudara bisa ngetes gitu? Nih Allahnya satu pakai termometer atau apa? Nggak bisa kan ya? Atau misalkan membuktikan bahwa waktu saudara mati, saudara akan hilang masuk ke nirwana misalnya gitu. Bisa nggak dibuktikan, saudara? Ya nggak bisa kan ya, saudara ya? Atau lahir reinkarnasi bisa nggak dibuktikan, saudara? Nggak ada, saudara, yang bisa buktikan. Nggak ada loh. Karena saudara katakan lupa kan, betul kan ya? Karena waktu masuk kehidupan yang baru lupa lagi. Nggak bisa. Tapi kalau saudara membuktikan kematian dan kebangkitan Kristus, bisa nggak? Gampang banget, saudara, banyak bukti-buktinya. Bisa dibuktikan. Kenapa, saudara, saya mau mengatakan hal ini? Supaya kita tidak terjebak pada orang-orang yang mencobai iman kita gitu ya. Coba buktikan keberadaan Tuhan. Lalu saudara muter dulu kemana-mana. Masuk langsung, saudara, kepada Injil. Saudara masuk, bangun dulu klaimnya tadi. Saya di sini, lagi-lagi kita review ya, saudara ya. Logical, ininya ya, jalur berpikirnya. Ketika ada orang bilang ke saudara, buktikan Tuhan itu ada. Nah, langsung saudara jawab, kalau saya bisa membuktikan Tuhan itu ada, berarti dia bukan Tuhan. Oke? Langsung saudara bilang, saya tidak bisa membuktikan, saya hanya bisa menyaksikan. Ada lebih masuk akal kalau Tuhan itu ada. Oke? Masuk dulu ya situ. Terus, saudara masuk kepada wahyu alam. Ya boleh saudara pakai lah 6 argumen ini. Nggak salah, tapi silakan aja pakai. Gitu ya. Terus, tapi saudara kasih disclaimer lagi. Masalahnya ini hanya pekerjaan. Ini hal-hal yang terbatas. Sebenarnya Tuhan saya tidak terbatas. Saya tidak bisa memastikannya secara langsung. Gitu. Tapi, ada satu hal yang bisa saya buktikan secara langsung. Yang tidak ada satu fakta pun di dunia yang bisa mengatakan bahwa dia tidak ada dan dia tidak mati. Yesus Kristus. Yang mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan itu sendiri. Pada mulanya ada firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia mengatakan bahwa sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Dia mengatakan bahwa dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia mengatakan bahwa dia mampu mengampuni orang. Tidak ada satu manusia pun bisa mengatakan demikian, saudara. Kecuali Tuhan sendiri. Dan dia membuktikannya. Semua orang, kalau saudara lihat ya, bisa nggak kita membuktikan mujizat-mujizat Tuhan Yesus? Bisa juga, saudara. Saudara tahu nggak? Itu orang Talmud Babel tadi itu juga mengatakan bahwa sebelum si Yesua ben Miriam itu tadi digantung pada malam Paskah, dia itu adalah seorang penyihir, saudara. Bisa melakukan sihir, bisa melakukan magic, saudara. Apalagi, saudara, itu kalau bukan mujizat, betul nggak, saudara? Nggak mungkin kalau saudara bisa melakukan mujizat, bisa melakukan sihir kalau tidak ada sesuatu yang wah, betul kan ya, saudara? Bisa mencelikan mata orang buta, bisa membuat orang yang bisu berkata-kata, bisa membangkitkan orang mati. Saya bingung, saudara, kalau dia nggak melakukan hal itu kok bisa disebut sebagai penyihir, saudara? Terlalu banyak buktinya akan Kristus, kematian, kebangkitan, dan bahkan kenaikannya, saudara. Kita bisa membuktikannya dari hal itu ya, saudara. Nah, sekarang kita, ya, kalau gitu tadi kita melihat ya, sekarang sudah kita lihat kedua argumen ini, wahyu dan alam dan Alkitab itu ya, saudara. Lalu bagaimana nih sekarang, ini sebagai kesimpulannya, saudara ya, bagaimana kita menyeimbangkan alam dan Alkitab? Saya mau tanya, saudara, alam itu sama Alkitab bisa bertentangan nggak, saudara? Coba. Tadi gitu ya, argumen ini bisa nggak bertentangan sama Alkitab? Alam itu bisa nggak bertentangan dengan wahyu Tuhan, Alkitab? Alamnya dan Alkitabnya nggak bisa. Oh ya. Ada lagi yang mau coba jawab? Bisa ya? Wah. Tidak, semuanya tidak ya, rohani banget semua orang di sini ya. Penciptaan Tuhan semuanya indah gitu ya, sama semuanya gitu ya. Kalau dilihat dari sudut pandang yang benar, pasti sama. Nah, nih jawabannya udah pada bagus. Sekarang saya tinggal memformulasikan, saudara. Jadi simpelnya adalah gini, saudara. Alam, wah ini sempit ya, saudara. Maafan ya, gede-gede. Alam, kelihatan nggak ini? Ya, alam sama Alkitab itu tidak mungkin bertentangan, saudara. Kenapa? Ya dua-duanya sama-sama ciptaan Tuhan. Kalau bertentangan nanti ciptaan siapa? Betul nggak, saudara? Itu ya. Ini nggak mungkin bertentangan. Kalau gitu yang bertentangan apa, saudara? Nah, alam ini punya penafsiran, saudara. Punya tafsiran. Namanya apa, saudara? Sains, betul. Sains. Kalau Alkitab, tafsirannya apa, saudara? Ya, teologi gitu ya sebutnya. Anggaplah kita sebutnya teologi gitu ya, saudara.
Sains dan teologi ini mungkin bertentangan nggak? Mungkin saudara. Kenapa? Iya, karena manusia, karena salah penafsiran. Jadi misalkan contoh, misalkan ada orang juga ngomong gini nih saudara, ini berapologetics lagi. Itu Alkitab tidak sesuai dengan sains. Yosua, ini nggak cerita Yosua saudara ya? Yosua berkata, berhentilah matahari. Ya, padahal yang bergerak siapa saudara? Bumi ya padahal ya, kalau kita udah belajar fisika kan yang bergerak bumi saudara ya. Atau misalkan Tuhan membuat kemah, langit menjadi kemah bumi. Berarti kan gambarnya ini langit, terus ini bumi gitu kan ya. Gimana saudara? Ya jawabnya simpel saudara. Itu semua adalah bahasa puitis saudara. Itu semua adalah bahasa gambaran pada zaman itu, idiom. Kalau mau strict, saudara tinggal balas aja gini. Kalau kamu jam 5 pagi itu kamu sebut apa? Matahari terbit, betul kan ya? Matahari terbit. Terbit itu artinya apa saudara? Muncul kan ya? Emang matahari yang muncul? Kan buminya yang bergerak, betul nggak saudara? Berarti salah juga gitu ya. Jangan mulai sekarang saudara jangan ngomong matahari terbit. Karena bukan matahari yang terbit, bukan matahari yang goyang, bukan matahari yang bergerak saudara. Bumi yang bergerak kan ya? Saudara bilang aja berarti rotasi bumi. Setiap kali saudara bilang ya, hari ini ketika matahari terbit, saya bangun. Jangan saudara nggak boleh ngomong gitu. Ketika bumi berotasi, menyelesaikan 24 jamnya dan berakhir pada sudut tertentu sehingga dia berhadap pada mata. Capek saudara nggak kelar-kelar saudara gitu ya. Iya nggak selesai-selesai saudara ya. Keburu yang saudara sampaikan nggak nyampe gitu ya. Demikian juga ketika kita menyampaikan seperti itu ya. Matahari berhenti gitu ya. Maksudnya ya zaman itu orang nggak ngerti hal itu yang pertama ya. Dan yang kedua memang yaitu idiomnya saudara. Itu adalah istilah-istilah yang dibuat, ya tadi sekali lagi analogis kan, analogical kan ya. Bagi pemandangan kita memang matahari itu berhenti. Bagi pemandangan kita. Ya belajarlah kita fisika gitu ya. Ada pergerakan itu kan relatif dan sebagainya. Pokoknya memang yang namanya itu ada idiom. Jangan kita ngomong begitu gitu ya. Jadi Alkitab itu tidak bertentangan dengan alam. Penafsirannya. Bahkan banyak orang yang ngomong gitu ya. Wah bumi itu datar. Kenapa? Alkitab bilang karena bumi itu datar. Ya jangan begitu juga saudara gitu ya. Alkitab tidak mengklaim bumi itu datar gitu ya. Dan demikian juga saudara harus bukan hanya saudara hanya mengecek penafsiran Alkitab yaitu teologi, saudara juga cek penafsiran alam. Misalkan contoh, ada yang bilang kita dulunya dari monyet gitu misalkan saudara. Sebenarnya mau disamain sama monyet gitu ya. Sih nggak mau gitu ya, sama-sama suka makan pisang sih ya. Cuman saya bukan monyet gitu ya saudara ya. Saya nggak mau disamain sama si itu gitu ya. Saya cakar monyet dulu waktu kecil gitu ya, bener-bener tuh ya. Tapi maksudnya kita nggak mau gitu ya saudara bahwa kita melihat bahwa kita menyatakan bahwa Adam dan Hawa kan yang diciptakan, bukan monyet yang dijadiin manusia, betul kan ya? Sehingga dua-duanya harus sama-sama diuji saudara. Kalau teologinya udah mulai ngaco, bumi itu datar, bumilah pusat semesta, ya udah. Kalau sainsnya udah mulai ngaco, ya juga tinggalkan saudara. Misalkan bilang kita dari monyet dan sebagainya. Jadi bagaimana cara metode kita mengetahui Tuhan? Dalam arti kita bukan komprehensi, tapi aprehensi. Beda saudara. Komprehensi itu secara dalam. Aprehensi itu sejauh dia nyatakan saudara. Oke ya. Nah itu bagaimana cara taunya? Membandingkan wahyu alam dan wahyu Alkitab. Cross check masing-masing saudara. Dua-duanya sering cross check. Alam ngomong begini, kita interpretasikan. Sesuai nggak dengan yang Alkitab katakan? Alkitab ngomong gini, kita interpretasikan. Sesuai nggak dengan yang alam katakan? Saudara nggak bisa baca Alkitab tanpa baca alam. Saudara bisa nggak buka Kejadian 1 tanpa tahu matahari itu apa, bulan itu apa, bintang itu apa, terang itu apa, gelap itu apa? Nggak bisa kan ya saudara? Saudara harus tahu dulu kan matahari itu apa. Oh itu ada matahari yang terang itu. Maka saudara bisa baca Kejadian 1, betul kan ya? Demikian juga saudara tidak bisa membaca alam tanpa Alkitab. Saudara nggak bisa. Wah, dunia ini saudara memandang rumput yang bergoyang lalu saudara berkatakan pada hari yang ketiga Yesus bangkit 2000 tahun yang lalu. Nggak bisa saudara. Keduanya itu saling cek dan cross check saudara. Sehingga kesimpulan dari semuanya itu, bagaimana kita tahu Tuhan itu ada? Melalui kedua wahyunya ini. Memang betul kita tidak bisa secara absolut mengatakan, wah dia ada. Karena memang dia melampaui akal kita. Tapi kita bisa menguji segala sesuatu itu melalui wahyunya, pekerjaan-pekerjaannya. Dan apa puncaknya saudara? Puncaknya itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus. Kenapa saudara? Dialah Tuhan yang tidak terukur itu, yang mau menjadi terukur, supaya kita bisa boleh
mengerti dia, saudara. Supaya kita bisa boleh diselamatkan, saudara. Makanya ketika saudara melihat ya, memang Kristus itu menjadi terukur. Saya senang dengan salah satu khotbah dari Benjamin Warfield, saudara ya. Dia mengkhotbahkan satu ayat doang, saudara. Yohanes 3 ayat 16. Tapi panjang sekali khotbahnya itu ya. Dia kasih judul God's Immeasurable Love. Kasih Tuhan yang tidak terukur. Ya, kenapa saudara? Kita semuanya jatuh di dalam dosa. Kita semua tidak layak untuk menerima dia. Kita semua sedang berjalan ke neraka. Tetapi dia boleh menyatakan kasih-Nya supaya kita yang tidak layak ini, yang masuk ke neraka ini harusnya boleh bersama-sama dengan dia untuk menerima warisan menjadi anak-anak dia di kerajaan surga, saudara sekalian. Memang dia menjadi terbatas, tetapi kasih-Nya tidak terbatas, saudara, untuk kita. Itulah kiranya hari ini kita jadi belajar ya, cara membuktikan Tuhan itu kayak gimana, jawab orang, gitu saudara. Ya sudah, kalau gitu kita sudah selesai hari ini, kita tutup dalam doa ya, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh begitu kagum akan Tuhan yang kami miliki. Kami memiliki Tuhan yang begitu luar biasa, melampaui ciptaan. Sehingga kami sendiri, kalau ada orang yang bertanya kepada kami, buktikan Tuhanmu, kami tahu itu bukan pertanyaan yang valid. Karena Tuhan melampaui akal, Tuhan melampaui observasi. Tapi kami bisa menyaksikan keberadaan Tuhan dari pekerjaan Tuhan, dari wahyu Tuhan di alam. Dan itu pun juga mungkin ada orang yang merasa ada bolong-bolongnya, atau mungkin ada orang-orang yang merasa ini ada tidak sesuai, ada banyak asumsi. Kami bahkan bisa menunjukkan dari Injil juga, dari firman Tuhan juga yang begitu tangible, begitu bisa diukur. Kami melihat Yesus Kristus adalah Tuhan dalam daging itu. Yang walaupun Tuhan tidak bisa diukur, Yesus Kristus bisa diukur, bisa dipegang, bisa dilihat, bisa didengarkan. Oleh sebab itu kami bersyukur sekali Tuhan untuk betapa firman Tuhan memberikan kami begitu banyak modal, begitu banyak senjata untuk kami boleh menunjukkan peperangan rohani kami ketika kami boleh menunjukkan iman kami kepada orang lain. Pakailah hidup kami ya Tuhan. Memang sulit, memang kami melihat banyak sekali tantangan. Si setan terus memakai banyak orang. Orang-orang pun banyak sekali yang sekarang makin jauh dari Tuhan. Tapi kami mau menjadi orang-orang yang setia sampai akhir. Ingat akan iman kami yang mula-mula. Dan terus bekerja, mengerjakan keselamatan kami. Terus makin menambah pengetahuan kami. Semata-mata bagi kemuliaan Tuhan. Dan menjadi berkat bagi umat berjalan Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami bisa berdoa. Amin.